RK ya. Yang aku lihat ya kayaknya Lisa lebih ke Bu Cinta kayaknya. Pemirsa Silet RCTI, pasca heboh liburan Aura Kasih dan Ridwan Kamil di Italia, sorotan publik tak berhenti mengarah pada Aura Kasih. Netizen seolah tak pernah lelah menguliti setiap detil unggahan lama sang artis. Gelombang cocokologi pun muncul ketika Aura Kasih mengunggah review glamping di Ciater Subang. Dalam video itu, netizen mengklaim melihat sosok berbusana hitam putih yang disebut-sebut diduga mirip RK, tepat di pantulan kaca. Dugaan pun makin ramai karena glamping tersebut ternyata merupakan desain karya Ridwan Kamil. Tak berhenti sampai di situ, warganet kembali menggali postingan lama Aura Kasih ketika liburan. Dalam salah satu foto, siluet bayangan yang muncul disebut-sebut diduga menyerupai RK. Potongan bayangan itu dianggap terlalu mirip, sehingga memicu spekulasi baru di jagat maya. Sementara itu, Lisa Mariana yang tak kalah memberikan sindiran terus-menerus melontarkan sindiran terhadap Aura Kasih. Bahkan, Lisa sempat tampil dengan Vespa kuning, kendaraan yang sama persis yang pernah digunakan Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Hal tersebut semakin memicu spekulasi, apalagi Aura Kasih sendiri sempat berkomentar di media sosial mengajak Lisa untuk sunmori bareng. Iya diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah. Tak berhenti di Aura, Lisa juga menyinggung Safa Marwah. Ia menyindir Safa yang terlihat memakai motor yang menurut Lisa mirip dengan yang ia kenal. Namun, Safa langsung menegaskan bahwa motor tersebut bukan milik RK. Perseteruan semakin panas ketika Lisa menyebut Safa halu. Sementara, Safa dengan tegas membantah memiliki hubungan apapun dengan RK. Safa mah halu kemarin juga aku omelin. Halu kemarin juga aku omelin. Ada tuh chatnya. Oh, kalau saya sama Pak Ridwan Kamil itu teman sebetulnya. Jadi isu-isu di luar itu nggak betul. Saya ketemu Lisa di acaranya Dinar Candy, itu kan teman saya. Dia ngundang juga Lisa. Di situ kita ketemu Lisa nanya, "Lu mantannya RK ya?" Lisa tuh ngomong gitu sama aku. Enggak, aku cuma teman aja. Dia ketawa-tawa, "Ah, lu bohong ya." Aku nggak ada apa-apa sama Bapak Ridwan Kamil dan nggak pernah dikasih apa-apa dengan beliau. Di sisi lain, Aura Kasih kembali jadi sorotan usai pernyataannya soal pelakor salah jika demi uang, tapi jika karena perasaan, ia tak bisa menyalahkan. Pernyataan tersebut pun langsung memicu pro dan kontra dari netizen. Balik lagi mas, intentionnya apa? Misalkan nih, aku misalnya ketemu cowok udah punya istri, kalau aku intentionnya cuma duit, ya udah salah besar. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan itu. Ya mau gimana, perasaan juga dikasih Tuhan. Tapi tiba-tiba aku ketemu orang nyambung, udah punya bini, tapi kayak kita nggak bisa menghindari perasaan itu. Ya mau gimana, perasaan juga dikasih Tuhan. Sementara itu, sosok Ibu Cinta tampil dengan narasi berbeda. Ia terlihat menikmati akhir pekan bersama sahabat-sahabatnya, naik perahu menyusuri sungai, dan mengucapkan kalimat penuh harapan menatap masa depan. Lantas, apa kata Ustazah Lulung terkait sosok Bu Cinta tetap tegar menghadapi ujian berat rumah tangganya? Ujian kita bisa dari anak, bisa dari pasangan,
Bahkan dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat At-Taghabun bahwasanya ujian akan muncul. Jika dari harta dan pasangan, maka dia bisa menjadi musuh bagi kita. Saya sampai berpikir dan berdoa sama Allah, ya Allah ini saya harus waras. Kalau misalkan ada masalah apa segala macam tuh biasanya Teteh duluan gitu. Secara eksklusif, Dinar Candy juga turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa meski Lisa Mariana di awal dianggap sebagai biang huru-hara, pada akhirnya Lisa tetap berada di kubu Ibu Cinta. Bahkan Lisa disebut sampai mengirim DM kepada Ibu Cinta. Kayak gitu sih yang aku lihat ya, kayaknya Lisa lebih ke Bu Cinta kayaknya. Tapi sih kayaknya Lisa nggak akan dibales deh. Lu mas sok banget, so iye deh dia itu pakai segala pakai segala nge-DM Bu Cinta. Gak akan dibaca lu, Lisa dibales juga kagak deh kayaknya. Ya mungkin dukungannya bener gitu ya, cuman kan ya kalau Bu Cinta ya nggak mungkin sih kayaknya. Tidak hanya Dinar, Ayu Aulia pun ikut mendukung. Ia menyatakan siap membela Ibu Cinta dan menilai keputusan cerai adalah langkah yang tepat. Ibu keren, ibu hebat. Ibu keren, ibu hebat. Aduh, sabar seluas-luasnya luar biasa. Tidak hanya soal dugaan kedekatan, hebohnya nama Aura Kasih juga ikut terseret dalam pusaran dugaan kasus korupsi yang menimpa Ridwan Kamil. Netizen justru mengalihkan sorotan pada gaya hidup mewah sang artis. Lalu pertanyaan pun banyak bergulir. Dari manakah sebenarnya sumber kekayaan Aura Kasih? Berikut inilah deretan gaya hidup hingga kekayaan Aura Kasih yang menjadi sorotan. 1. Rumah mewah senilai diduga 50 miliar. Pemirsa silat, Aura Kasih disebut-sebut memiliki hunian mewah bergaya Bali yang ditempati bersama buah hatinya Arabella di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Setiap sudut rumah tersebut dibuat estetik, lengkap dengan vertical garden dan kolam renang ala resort Bali. Penasaran dengan rumah mewah yang disebut seharga 50 miliar itu pun membawa tim silat melakukan penelusuran. Ini airnya birunya dari mana, Kak? Nah ini ini Ada juga lampunya? pertanyaan kita dari Iya, dulu. ini kan putih ya. Tapi kok airnya bisa biru? Nah ini air asin, jadi nggak pakai kaporit ya. Oh, air asin. Jadi kita cuman bersihinnya di vakum, disikat sama ditebar garam. 2. Tas, jam tangan, dan liburan fantastis. Sebagai selebriti, Aura juga dikenal memiliki berbagai koleksi fantastis. Seperti tas mewahnya yang salah satunya disebut bernilai fantastis hingga 1,7 miliar rupiah. Bukan hanya itu, jam tangan pun tak kalah mencuri perhatian. Salah satu koleksinya adalah merek terkenal yang diperkirakan harganya senilai 1,1 miliar rupiah. Lalu, apa kata Sony Muhlison sebagai pengamat fashion terkait koleksi tas branded dan jam mahal Aura Kasih? Karena itu namanya menaikkan status. Selebritis selevel saya itu harus memiliki A, B, C, D 5 produk. Peringkat saya akan naik dan akan disoroti publik. Di sisi lain, Aura juga dikenal kerap liburan ke berbagai negara yang momennya dibagikan lewat media sosial. Terbaru, Aura mengunggah momen di Jepang, termasuk foto di pemakaman Nishi Otani, Kyoto, di tengah ramainya isu yang mengaitkan dirinya dengan RK. Traveling ya, semua orang pasti suka traveling lah ya. Cuman kan standarnya beda-beda. Kalau aku lebih ke alam. 3.
bisnis yang dijalankan. Dengan sederet harta kekayaan yang ia punya, mulai dari rumah, villa, hingga koleksi tas dan jam tangan mewah, ia pun diketahui memiliki klinik kecantikan sejak tahun 2019 di Bandung dan cabang di Bintaro, Jakarta Selatan. Terkini, ia kabarnya tengah menjalankan usaha pertanian dan peternakan ayam di Subang, Jawa Barat. Lalu, benarkah semua usahanya itu sebanding dengan harta kekayaan yang kini ia miliki? Benarkah karena ikut terseret, Aura juga bakal ikut diperiksa oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi Pak RK? Tentu semua terbuka kemungkinan KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Lagi bisnis ya, sama adalah di peternakan, perkebunan. Aku dari dulu memang suka kan, punya kebun, punya sawah gitu. Sekarang lagi merambah ke peternakan. Di mana? Ayam.